Hari ini izinkan saya berbagi dengan kita semuanya mengenai iman, ya. Kenapa tentang iman? Karena kalau nggak ada iman, kita nggak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita mau pastikan kita kerjakan itu dengan iman. Agar Tuhan memperkenan apa yang kita lakukan. Waktu nanti Tuhan datang, yang Tuhan cari itu iman. Jadi penting sekali untuk kita memastikan bahwa kita itu memang adalah anak-anak Tuhan yang beriman. Ya, jadi bukan sekedar judulnya Kristen, bukan sekedar judulnya anggota gereja ini atau itu, ya. Nah, saya mau ambil satu perikop di Markus, slide pertama yang ada ayatnya itu, mestinya Markus 5 ya. Dikatakan begini di dalam ayat 21 dan 22, ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi ada dua kelompok orang di sini, ya. Ada orang banyak datang karena ada Yesus tentunya. Mereka berbondong-bondong, artinya mungkin saling kenal gitu ya. Ayo kita datang yuk, ada Yesus tuh, ada Yesus. Ya, lalu ada kepala rumah ibadat, dikatakan Yairus ini waktu dia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Saya ada di kelompok yang mana? Ada yang di kelompok berbondong-bondong, mengerumuni itu artinya deket, ya. Banyak orang puas dengan aku deket kok sama Tuhan. Yang ditandai dengan ritual demi ritualnya. Aku tuh Senin ya ikut kelompok di sini, Selasa pemuritan di situ, Rabu worship night selalu aku nggak pernah absen, Kamis aku pelayanan di situ, Jumat gitu ya, dan selanjutnya. Ada kedekatan dengan Yesus. Tetapi Yairus ini waktu dia datang melihat Yesus dikatakan dia tersungkur. Saya nggak tahu Bapak Ibu saudaraku lihat apa. Tapi apakah kita lihat Yesus enggak? Karena waktu kita lihat Yesus pasti kita tersungkur. Oh Lord, aku nih nggak ada apa-apanya. Aku butuh Engkau Tuhan. Tuhan thank you, hari ini kok aku ada di rumahmu. Tuhan terima kasih sepanjang minggu ini Engkau sudah tolong aku. Hasil dari melihat Yesus, seharusnya kita tersungkur. Seharusnya kita menyadari kebesarannya. Seharusnya kita mengalami kemegahannya. Nah yang menarik begini, ayat 23-nya bilang, dia mohon sama Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Ya, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini sih agak halu ya. Maksudnya kan ini udah mau mati kan. Udah mau mati, tapi dia waktu ketemu Yesus, dia cuman punya permintaan yang very simple. Datang, letakkan tangan, pasti dia selamat dan tetap hidup. Nanti kita perhatikan ya, bagaimana permintaan-permintaan yang kemudian langsung dijawab oleh Tuhan. Waktu dia ketemu Yesus, waktu dia menyembah Yesus, ada satu keyakinan sehingga dia kemudian meminta sesuatu yang pasti. Nah inilah masalah dari anak-anak Tuhan. Dicatat di dalam Lukas ya.
Tuhan ketemu orang buta. Tuhan tanya gini, kamu maunya aku bikin apa? Tuhan, aku mau melihat. Very simple. Aku mau melihat. Dan saat itu juga dia melihat. Kalau hari ini Bapak Ibu ditanya, oke, kamu mau aku bikin apa? Kemungkinannya kita nggak bisa jawab. Banyak orang nggak bisa jawab. Nah, saya nggak ada waktu untuk buka berbagai ayat, tapi kalau kita perhatikan, Tuhan menyembuhkan orang. Nanti kita lihat satu lagi kisah, ya. Ada satu pola begini. Tuhan bilang, kamu yang sembuh, kamu yang selamat. And then, karena kalau kamu sembuh, kalau kamu selamat, kamu bisa bekerja, kamu bisa melayani, kamu bisa lakukan sesuatu, kamu bisa berprestasi, kamu bisa lakukan apa saja untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita bicara iman, tunggu dulu. Iman selalu berbicara tentang keberadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Permohonan iman selalu mengacu kepada keselamatan kita. Dan ayat 24 bilang begini, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Tuhan tolong dong, anakku mau mati gini-gini. Tuhan gak bilang A, gak bilang B, gak tanya namanya, umurnya, sakit apa, udah ke berapa dokter, dokter bilang apa, diagnosanya gimana, maksudmu mau mati itu gimana, enggak. Tuhan gak pakai tanya, Tuhan langsung jalan sama dia. Yang menarik begini dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, bahkan berdesak-desakan di dekatnya. Aku lebih deket dong, aku dong, kamu minggir dulu. Tapi mereka gak punya permintaan tuh. Tuhan gak lagi jalan sama mereka. Mereka lagi jalan sama Tuhan. Jadi Yesus yang denganmu atau engkau sekedar meramaikan kehadirannya. Dua hal yang sangat berbeda. Apakah engkau yakin Yesus jalan sama kamu? Waktu engkau berangkat, engkau yakin Yesus ada bersama-sama. Atau justru engkau yang datang, ikut rame, puji Tuhan loh, tadi rame banget di gereja tuh loh. Rame tadi sampai penuh, sampai belakang. Ramai banget si Anu datang, si Anu yang biasanya jarang datang dia datang. Tadi kayaknya banyak orang baru loh, ramai banget. Dua hal yang berbeda. Nah, waktu mereka lagi jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi. Ya, kita udah tahu kisah ini. Tentang wanita sakit pendarahan 12 tahun lamanya, udah ke dokter, ya. Lalu dia udah dengar tentang Yesus. Lalu karena dia udah dengar, iman timbul dari pendengaran, ya. Dia kemudian bertindak, mendekati Yesus, lalu menjamah jubah. Nggak boleh menjamah badan, karena dia najis, ya. Sakit pendarahan itu najis. Nah, yang luar biasanya, dia jamah jubah Yesus, ya, karena dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat polanya, aku akan sembuh. Dia gak bilang aku akan terkenal, aku akan menjadi orang yang hebat, aku akan punya uang banyak, aku akan sukses, enggak. Aku akan sembuh. Iman selalu mengacu kepada keberadaan kita. Karena di dalam kita sudah ada kuasa. Di dalam kita sudah diberi otoritas. Di dalam kita sudah ada pengurapan. Di dalam kita sudah ada segala kemampuan. Kalau engkau ibu rumah tangga, maka engkau akan jadi ibu rumah tangga yang sangat baik. Kalau engkau seorang
broker mungkin, atau property agent mungkin, atau insurance agent mungkin. Engkau akan jadi agent yang sangat baik. Kenapa? Karena engkau dalam keadaan baik adanya. Jadi yang kita doakan bukan yang di luar. Yang kita imani harus yang di dalam. Karena yang di dalam akan mengeluarkan yang terbaik. Karena semua kemampuan itu sudah ada pada kita. Ada amin? Ya, jadi jangan salah mengalamatkan iman. Waktu engkau dalam keadaan kacau balau, tapi engkau katakan, aku tetap beriman Tuhan. Aku tetap mau lakukan yang terbaik. Itu iman. Dan bagaimanapun keadaanmu, pasti akan semakin baik. Nah, Yesus tanya kan, kok rasanya ada tenaga, ada energi yang keluar. Siapa ya yang pegang-pegang saya, yang narik-narik dari saya? Muridnya yang bingung. Orang banyak gini, maksudmu? Kan banyak Tuhan, mau cari yang mana? Tapi Yesus kekeh, enggak ada, pasti ada. Akhirnya karena Yesusnya kekeh pak kekeh, ya nggak mau bergerak, nggak mau pindah, nggak mau jalan lagi. Perempuan ini dikatakan datang ke hadapan dia, lalu kasih tahu, aku Tuhan. Lihat jawaban Yesus di ayat 34. Yesus bilang begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman itu selalu membawa kita kepada posisi diselamatkan, posisi yang baik. Posisi kita berada dalam situasi membuat kita bisa melahirkan hal-hal yang luar biasa. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang menyelamatkan perempuan ini? Tentu Yesus. Tetapi yang menarik tenaga dari Yesus, yang menarik energi yang baik, energi yang positif, energi yang berkuasa menyembuhkan dia, energi yang membuat keadaannya berubah adalah imannya. Dan kepada setiap kita sudah dikaruniakan iman. Apa yang menjadi keadaanmu? Engkau mungkin udah gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Tapi yang Tuhan cari iman. Sesederhana itu. Nah, waktu perempuan ini diberkati Yesus, ada orang datang, kucuk. Udah Yairus, stop. Nggak usah repot-repot, anakmu sudah mati. Ya. Yesus bilang begini, Yesus nggak pedulikan berita itu karena iman pasti diuji. Waktu engkau sedang berjalan menuju hasilnya, iman pasti mendapatkan ujian. Yesus bilang begini, jangan takut. Percaya saja. Karena apa? Karena iman gak pernah bicara tentang masalahmu atau kemampuanmu. Iman bicara kemampuan Tuhan. Nah, kalau dikatakan kemampuan Tuhan, lalu kita ngapain? Beriman itu seperti apa? Yang bekerja itu hati. Kalau hati ini tidak bekerja, maka takut itu sudah pasti. Karena takut itu adalah pekerjaan yang sudah autopilot, udah dengan sendirinya. Dikerjakan oleh alam bawah sadar kita. Dikerjakan oleh subconscious kita. Ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin Musa, akhirnya keluar. Firaun bilang keluar, cepet keluar. Buru-buru keluar. Tapi, tahu kan Firaun setiap hari dia berubah pikiran kan? Begitu mereka keluar, Firaun berubah pikiran lagi. Oh nggak bisa, kejar orang Israel. Dia kerahkan semua pasukannya,
Pasukan berkudanya kejar orang Israel. Sampailah orang Israel di tepi laut Teberau. Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Lalu mereka mulai ngomel-ngomel, mulai marah-marah sama Musa. Kan udah bilang kita baik-baik di Mesir, lu bawa kita mati. Wah, semua ya. Dan Musa diperintahkan Tuhan bilang begini, jangan takut, berdiri tegap, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 14-nya bilang begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah ini kan gak enak ayatnya. Kok Tuhan berperang terus kita suruh diem aja? Masa sih? Ini kayak kontradiksi deh. Katanya ora et labora. Katanya iman itu tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi di mana kebenarannya? Ya. Nah, waktu kita beriman, apa yang harus kita kerjakan untuk beriman? Yohanes 6:28 mencatat murid-murid Tuhan Yesus tanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus jawab begini, oh yang Tuhan mau tuh kamu percaya. Kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya itulah yang kita kerjakan. Yang bekerja adalah hati. Kebanyakan orang ya hatinya parkir. Hatinya transit. Bapak Ibu Saudaraku tahu prinsip di dalam Tuhan itu enggak boleh kita ada di daerah netral. Lihatlah Amsal bilang, aku melewati ladang si pemalas. Yang enggak kerjain apa-apa, namanya si pemalas. Dia enggak punya sesuatu yang dia kerjakan. Sudah ditutupi dengan jeruju, onak duri. Waktu hati ini enggak disuruh bekerja, maka yang timbul apa? Jeruju, onak duri, takut, khawatir, marah, jengkel, kesal, tidak puas. Semua timbul sendiri, nggak perlu dipungut, nggak perlu diambil, nggak perlu dipinjemin, nggak perlu ada yang ngasih, timbul sendiri. Kenapa? Karena hatinya diem-diem baik. Hatinya nggak bekerja, hatinya nggak sedang percaya. Jadi percaya itu pekerjaan yang harus terus-menerus kita lakukan. Waktu kita lakukan, percaya kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 catat begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya menanti-nantikan itu percaya kepada Tuhan. Trust. Itu kata yang dipakai. Ini bonusnya ya. Mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Izinkan hatimu bekerja. Mengerjakan percaya kepada Dia. Apa yang kita percayai? Yang kita percayai bahwa kita akan menjadi baik, semakin baik, sangat baik, agar terserah. Selanjutnya khotbah yang lain itu. Mau kerja apa, mau jual apa, mau proyek apa, mau bikin apa. Ya. Yang jelas kita dulu harus baik-baik saja. Baik-baik saja artinya kita bisa percaya Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan waktu Dia datang, Dia dapati iman di dalam kita.